Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali anak-anak dengan Ibu Leni di kelas 9. Selama satu semester ke depan kita akan melaksanakan BDR, belajar dari rumah, atau istilah lainnya PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Anda bisa mendapat bantuan dari guru dalam belajar, tetapi Anda harus belajar sendiri, duduk sendirian di kamar. Begitu kata filsuf pendidikan. Artinya apa? Bahwa untuk belajar, kalian memang butuh seorang guru. Tetapi, untuk keberhasilan di dalam belajar, kalian perlu menyendiri, perlu mandiri, perlu usaha dari kalian sendiri. Pada pertemuan pertama ini, sebelum ke materi utama, Ibu akan menjelaskan dulu rencana pembelajaran selama satu semester ke depan. Belajar tanpa berusaha, bagai bunga kembang tak jadi, atau bagai bunga tak jadi berbuah. Artinya apa? Bahwa kalau kalian belajar asal-asalan, kalian akan seperti bunga, tetapi tidak pernah jadi buah. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada 4 keterampilan berbahasa, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Artinya bahwa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia ini diharapkan setelah kalian mempelajarinya, kalian bisa memperoleh 4 keterampilan berbahasa ini. Kenapa harus memiliki 4 keterampilan berbahasa ini? Karena jika kalian memiliki 4 keterampilan berbahasa ini dengan baik, kalian akan mudah mempelajari ilmu-ilmu lain. Apa yang akan kalian pelajari selama satu semester ke depan? Ibu akan menjelaskan rencana pembelajarannya. Hal ini dilakukan agar kalian mengerti, paham apa yang harus kalian lakukan, kemudian nilai apa saja yang harus kalian kumpulkan. Nah, mengenai pengertian dari silabus ini, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup SK, KD, materi, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang akan Ibu jelaskan kepada kalian adalah berapa KD yang akan kalian pelajari selama satu semester ke depan. Kemudian, berapa nilai yang harus kalian kumpulkan sehingga kalian sudah tahu apa tugas yang harus kalian lakukan selama pembelajaran bahasa Indonesia semester ini. Yang pertama yang akan Ibu jelaskan adalah kompetensi inti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ada 4 kompetensi inti atau kemampuan inti yang harus kalian lakukan selama kalian belajar bahasa Indonesia. KI 1 dan KI 2 ini berhubungan dengan keagamaan dan sikap serta perilaku kalian. KI 1 dan KI 2 meliputi menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Kompetensi inti yang ketiga meliputi pengetahuan, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik, sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti yang keempat meliputi menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret, serta dalam ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini ada dua, yaitu kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Selama 1 semester ke depan, kalian akan mempelajari 5 kompetensi dasar pengetahuan dan 5 kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan yang pertama meliputi mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar melalui percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. KD keterampilan yang pertama meliputi menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Untuk KD pengetahuan yang kedua meliputi menelaah struktur dan kebahasaan dari teks percobaan yang didengar atau dibaca melalui percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. KD keterampilan yang kedua yaitu menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memerhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Untuk KD pengetahuan yang ketiga yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. KD keterampilan yang ketiganya meliputi menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang bertema lingkungan hidup atau kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. KD pengetahuan yang keempat meliputi menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. KD keterampilan yang keempat yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato yang bertema lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, baik secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Untuk KD pengetahuan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. KD keterampilan yang kelimanya menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dari kelima KD yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka materi pokok yang akan kalian pelajari selama 1 semester ini yaitu ada 3. Yang pertama, kalian akan mempelajari teks laporan percobaan. Yang kedua, kalian akan mendapat materi bagaimana cara menulis pidato persuasif dengan struktur dan kebahasaan yang tepat. Yang ketiga, kalian akan mendapatkan materi bagaimana cara menyusun sebuah cerita pendek atau cerpen. Dari ketiga materi itu, kalian diharapkan mampu mengumpulkan 3 nilai pengetahuan dan 3 nilai keterampilan. 3 nilai pengetahuan dan 3 nilai keterampilan ini dapat kalian peroleh dari 1. Teks laporan percobaan. Dari teks laporan percobaan, kalian akan mengikuti penilaian harian secara tertulis di mana kalian harus sudah mampu mengenali pengertian, ciri, langkah, dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Untuk nilai keterampilannya, kalian akan diminta sebuah produk. Produknya berupa laporan hasil percobaan sederhana dari percobaan yang telah kalian lakukan pada pelajaran IPA atau pelajaran yang lainnya. Nilai pengetahuan pada pidato persuasif akan dilakukan secara tertulis melalui penilaian ulangan harian, di mana kalian juga harus sudah mampu mengenali pengertian,
ciri, struktur, dan kebahasaan dari pidato persuasif. Untuk nilai keterampilannya, kalian akan diminta mengumpulkan video kalian ketika kalian sedang berpidato. Untuk nilai pengetahuan yang ketiga, dari menyusun cerita pendek, yaitu kalian akan mengikuti penilaian harian yang ketiga dari cerita pendek, di mana kalian harus sudah mengenali unsur, struktur, dan kebahasaan dari cerita pendek. Untuk nilai keterampilannya, kalian akan diminta sebuah produk. Produknya berupa cerita pendek hasil karya kalian yang merupakan buah karya kalian dengan tema bebas. Nah, anak-anak, Ibu sudah menyampaikan materi apa saja yang akan kalian pelajari selama 1 semester ke depan, lalu nilai-nilai apa saja yang harus kalian kumpulkan selama 1 semester ini. Apa yang harus disiapkan agar kalian bisa belajar dengan baik dan memperoleh nilai bahasa Indonesia yang memuaskan. Ada 3 nih tips dari Ibu. Yang pertama yaitu niat. Kalian harus niatnya tulus dulu untuk belajar. Jangan belajar nunggu disuruh atau belajar nunggu dikejar-kejar guru atau orang tua dulu. Yang kedua, kalian tentukan targetnya. Berapa kalian ingin nilai bahasa Indonesia pada semester ini? Ingin nilai 100? Bisa. Nah, apa untuk mencapai target itu? Tentu saja harus ada usaha. Usahanya apa? Kalian harus belajar tepat waktu, sesuai jadwal, pantang menyerah. Kemudian bisa mengumpulkan semua tugas-tugas tepat waktu dan mengikuti ulangan secara tertulis maupun lisan. Yang ketiga adalah doa. Biasakan ketika kalian mau belajar, awali dan akhiri dengan sebuah doa. Dan jangan lupa ibadah wajib dan ibadah sunnahnya. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar bahasa Indonesia itu? Kalian bisa belajar dengan bantuan guru. Cukup belajar dari rumah, mengikuti KBM dengan pembelajaran jarak jauh. Belajar itu tak mengenal waktu dan tempat. Belajar juga bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Sampai bertemu kembali pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar materi yang pertama. Materi apa? Tentu saja materi menulis teks laporan percobaan sederhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.